Oke cuy, jadi kembali lagi bersama gue di sini cuy. Dan ya sepertinya lo tuh udah tahu ya kan, kalau sama si Jinsei Gyakuten itu sepertinya udah mulai panas banget ya. Karena ya, kemarin ya kan terakhir gue baca itu kayak ceritanya masih nanggung, jadi kagak gue bahas anjir. Karena ya, chapter terakhirnya aja kan yang gue baca itu si Ai itu sudah mampir ke rumahnya si Eiji. Dan sepertinya ya kan ceritanya itu ditutup sama si Ai yang malah nangis gitu cuy. Dan karena di sini tuh udah 2 chapter terbaru ya kan yang udah rilis juga, jadi bakalan gue bahas gitu cuy. BTW buat playlistnya ya kan itu gue taruh di kolom komentar, jadi bisa kalian tonton cuy. Nah jadi ya kan di chapter sebelumnya gitu cuy, saat kita itu kayak diliatin ya kan sama si Ai yang malah menangis karena si Eiji itu kayak berhasil ngebuka hati ya. Di sini itu cuy, kita itu diliatin sama sosok ibunya si Eiji yang ngasihin teh kepada si Ai, yang malah itu kayak ngebuat si Ai moodnya jadi balik tenang kembali cuy. Ya di awal ini ibunya si Eiji bilang kalau teh yang dikasihin kepadanya itu adalah teh terbaik rekomendasinya dia cuy. Bahkan ya menurut ibunya si Eiji, tanpa sebuah gula pun teh itu sudah sangat enak banget cuy. Tapi ya kalau sama si Ai itu kayak pengen mencoba yang pakai gula, maka rasanya itu akan semakin enak banget. Ya di sini si Ai bilang memang benar teh ini tuh sangat enak banget karena ya ditambah sama sebuah gula cuy. Terus ya di awal ini ibu ya si Eiji tuh bilang kalau ya teh seperti apa yang disukai sama si Ai cuy. Dan pas ditanya beginian, ternyata si Ai itu bisa jawab anjir. Bahkan ya si Eiji yang melihat hal ini tuh kayak merasa sangat bahagia banget cuy. Ya di awal ini ibu ya si Eiji bilang kalau dirinya itu sangat senang banget kalau anaknya itu punya teman seperti dirinya. Karena ya dia itu kayak berasa punya sosok anak perempuan cuy. Makanya ibu ya si Eiji bilang kalau semua jangan hanya menjadikan si Eiji sebagai temannya aja, tapi tolong ya akan menjadi temannya juga cuy. Dan di ini si Ai malah menjawab tentu saja boleh gitu cuy. Nah di sini itu cuy, karena hari itu kayak berganti sore hari, si Ai pada akhirnya itu mutusin untuk segera pulang dari rumahnya si Eiji. Dan si Eiji itu awalnya pengen nganterin si Ai sampai ke stasiun, cuman ya si Ai di sini tuh kagak mau itu cuy. Terus ya dia itu kayak bilang kalau ya sekarang dirinya itu udah ngerasa sangat bahagia banget. Jadi ya dia itu kayak pengen menghabiskan waktunya sendirian dulu cuy. Ya di sini pas mau pergi ya kan, si Ai itu bilang gitu cuy, kalau ya bertemu dengan si senpai itu kayak memberikan dirinya alasan gitu cuy untuk masih bisa tetap berada di dunia ini. Dan saat mau keluar ya kan, si Ai bilang apakah mereka sekarang itu adalah seorang teman yang akrab. Dan si Eiji bilang tentu saja. Dan karena hal ini ya kan, itu kayak sontak ngebuat si Ai jadi kayak tersenyum malu cuy. Dan pada akhirnya ya kan dirinya itu pergi sambil bilang kalau dia itu sangat bahagia dan tolong untuk tetap perhatikan dirinya cuy. Waduh ini sih ungkapan cinta gak sih? Nah di sini cuy, saat si Ai itu kayak berjalan pulang sendirian, di sini si Ai itu kayak kagak bisa nahan dirinya itu cuy. Kalau ya apakah benar kalau semua hanya menjadi teman itu udah cukup baginya cuy. Cuman ya pas mikir beginian, tiba-tiba aja ya, si Ai itu kayak dijemput sama supir pribadinya dia. Dan di lain sisi kita kayak diliatin gitu cuy sama si Eiji yang entah kenapa malah tiba-tiba aja jadi kayak ketakutan gak jelas gitu cuy. Karena ya di sini diri tuh kayak balik mikir ya kan, kalau semua ya mungkin sekarang dirinya tuh kayak baik-baik aja, tapi bagaimana nanti ya kan saat dirinya itu besok harus kembali bersekolah cuy. Karena ya udah jelas banget dirinya itu bakalan balik dirundung lagi ya kan sama teman-temannya dan juga selingkuhannya si Miyuki cuy. Makanya dia itu kayak di sini jadi kagak tenang gitu cuy. Meskipun ya tadi si Ai itu kayak ada ya kan, dan tanpa sadar itu malah ngebikin si Eiji jadi melupakan masalahnya cuy. Tapi ya apa sudah si Ai pulang, si Eiji malah kena mental anjir. Cuman ya di sini untung aja itu cuy, pas si Eiji itu kayak lagi bersedih, dirinya itu malah mendapatkan sebuah pesan gitu. Dan pesan ini itu ternyata berasal dari teman masa kecilnya yang bernama Satoshi. Di sini si Satoshi itu nanyain gitu cuy kabarnya si Eiji, dan dirinya itu berniat untuk mengajaknya ya kan bertemu di sebuah restoran keluarga cuy. Ya gara-gara ini ya kan si Eiji itu sontak menangis gitu cuy, karena ya cuman si Satoshi aja yang membuatnya tuh nyaman meskipun ya saat ini dirinya itu lagi sendirian seperti ini. Dan singkat cerita, di sini kita dilatih cuy pertemuan antara si Eiji dan juga si Satoshi. Nah di sini cuy kagak basa-basi, Satoshi itu kayak minta maaf gitu kalau dirinya itu gak sadar sama situasinya si Eiji. Karena dia itu kayak gak terlalu bisa mainin sosmed gitu cuy. Makanya dia jadi kayak kagak sadar ya kan. Terus ya selain itu juga mereka berdua itu ternyata udah beda kelas sejak kelas 2 cuy. Dan Satoshi itu juga sibuk sama urusan klubnya dia. Makanya dirinya itu jadi kagak bisa hadir di sampingnya si Eiji cuy. Ya di ini pas dengar pernyataan dari temannya dia ya kan, si Eiji bilang kalau apakah
dirinya itu masih mempercayai dirinya cuy. Dan di awal ini si Satoshi bilang ya jelas banget dia tuh percaya kalau ya ini tuh mungkin hanyalah sebuah kebohongan semata, karena ya kagak mungkin juga si Eiji itu main tangan ke orang-orang di sekitarnya dia cuy. Mana ya kata Satoshi ya kan udah jelas banget gitu kalau si Eiji itu ya kagak mungkin juga akan berbuat jahat, apalagi kejahatannya dia itu kepada orang yang dia cintai, yaitu kepada si Miyuki cuy. Makanya dia tuh yakin banget kalau semua ini itu hanyalah kesalahpahaman semata. Nah, di sini gitu cuy, si Satoshi menjelaskan kalau sebenarnya dirinya itu sempat mencari dia gitu cuy saat sudah mendengar kabar tentang dia itu kayak lagi dirundung sama teman-temannya. Akan tetapi ya di awal itu si Satoshi itu malah dapat kabarnya kalau semua si Eiji itu ternyata udah pulang duluan cuy. Ya gara-gara awan ini si Satoshi itu udah melaporkan hal ini kan kepada si Takayanagi Sensei. Dan si Satoshi bilang kalau jika terjadi apa-apa sama si Eiji ya kan, dirinya itu pasti bakalan menghajar orang-orang yang udah ngebully dia cuy. Ya di sini ya kan singkatnya si Satoshi sama si Takayanagi Sensei itu pada akhirnya bakalan bekerja sama gitu cuy. Kalau ya jika Satoshi itu menemukan sebuah informasi sekecil apapun itu akan segera melaporkannya kepada si Takayanagi Sensei. Ya di sini ya pas Satoshi kayak udah ngasih tahu ya kan apa yang dia tahu dan rumor apa yang terjadi antara si Eiji dan juga si Miyuki di one ini gitu cuy. Si Satoshi itu ngasih tahu kalau ya pada akhirnya Takayanagi Sensei itu bakalan melindungi dirinya. Jadi ya si Eiji itu tenang aja gitu cuy. Dan karena hal ini kan itu sontak ngebuat si Eiji jadi menangis seketika cuy. Oke, dari si Eiji ya kan kita berganti ke sudut pandangnya si Lonet yang satu ini cuy. Nah, di sini kan kita dilihatin sama si Miyuki yang lagi berlari tergesa-gesa ya kan sambil pengen segera meminta maaf kepada si Eiji. Ya di sini pas sudah sampai di depan restoran keluarganya si Eiji, si Miyuki itu kayak sempat keinget gitu cuy awal masa lalu dari kenangannya si Eiji sama dirinya. Makanya si Miyuki di sini ya kan itu kayak menangis gitu cuy kalau ya dirinya itu pengen ya kan si Eiji balik lagi bersama dia cuy. Tahu ya di sini ya kan si Miyuki itu kayak sontak malah kaget gitu cuy. Karena apa sih itu kayak bilang kayak tadi ya kan dirinya itu malah dikejutin sama sosoknya si Ai yang lagi perpisahan sama si Eiji di depan restoran keluarganya. Ya di sini si Miyuki itu heran ya kan kok bisa si Ai itu bisa bersama sama si Eiji, mana raut wajahnya tuh kayak begitu anjir. Ya karena melihat wajahnya yang kayak tadi ya kan si Miyuki tuh menyangka ya kan kalau sama si Ai ini tuh adalah cewek pelakor anjir. Padahal kata gue yang pelakor itu elu anjir, sumpah ngaca dikit sih. Parah banget kata gue kagak sadar ya. Ya di sini si Miyuki tuh sadar ya kan kalau sobat si Ai itu sebenarnya lagi jatuh cinta sama si Eiji cuy. Cuman ya dia tuh heran aja kenapa ya si Miyuki itu malah jatuh cinta sama si Eiji anjir. Padahal ya di sini menurut si Miyuki ya kan harusnya kebaikannya si Eiji itu yang cukup tahu itu hanya dirinya aja gitu cuy. Tapi kok sekarang malah si Ai jadi tahu anjir. Makanya dia tuh kayak berasa iri dan kesel gitu cuy. Ya di sini ya kan si Miyuki itu sontak bilang kalau dirinya itu harus segera cepet-cepet bertemu sama si Eiji cuy. Atau ya si Eiji itu akan direbut sama cewek pelakor tadi cuy. Ya di sini si Miyuki heran banget kok bisa si Ai itu kayak deket-deket sama si Eiji sampai suka sama dia gitu cuy. Padahal ya nilainya dia itu udah bagus, anak konglomerat juga, plus ditambah suka relakin cowok yang dia tembak. Ya kali ya kan menurut dirinya dia itu malah kesemsem sama si Eiji yang biasa aja gitu cuy. Tapi ya pas berpikir kayak demikian ya kan malah si Miyuki itu kayak mendengar suaranya ibunya si Eiji yang malah berhadapan sama dia itu cuy. Ya sontak ya kan gara-gara hal ini itu kayak ngebuat si Miyuki jadi ketar-ketir anjir. Karena dia tuh kayak takut banget jika ibunya si Eiji itu sudah tahu ceritanya dari si Eiji gitu cuy. Kalau ya dia itu udah jadi lonetnya si senpai ya dia cuy. Ya pas disapa balik akan sama si ibunya Eiji, di sini si Miyuki tuh bilang kalau ya apakah si Eiji itu ada di rumah cuy. Di sini ibunya si Eiji bilang kalau semua ya si Eiji itu ada di rumah. Cuman ya pas pengen bilang ya kan kalau apakah dia tuh kayak bisa bertemu sama si Eiji, ibunya si Eiji bilang anjir kalau ya harusnya dirinya itu udah gak perlu lagi ya kan berhubungan sama orang tuanya si Miyuki itu cuy. Yang sontak ya kan gara-gara hal ini itu kayak menimbulkan pertanyaan di dalam hatinya si Miyuki. Cuman ya di sini si Miyuki tuh kayak bingung anjir maksudnya apaan gitu. Cuman ya sama ibunya si Eiji itu kayak nyuruh ya kan tanyain aja ke dirinya dia sendiri gitu cuy tentang apa kesalahannya dia. Mana ada sini emaknya si Eiji itu kayak langsung menggoreng dirinya ya kan tentang ya soal perkara si Miyuki yang udah selingkuhin si Eiji cuy. Di sini ibunya si Eiji itu bercerita kalau dirinya itu pernah mendapati si Miyuki jalan sama cowok lain.
sambil berpegangan tangan gitu cuy. Ya di sini Ibuya si Eiji tuh kayak kagak memikirkan hal lain, karena mungkin aja si Eiji dan si Miyuki itu udah putus gitu cuy. Karena ya bisa jadi hubungan mereka tuh kayak labil ya kan. Jadi mereka tuh kayak udah break aja gitu. Cuman ya pas hari ulang tahunnya si Eiji ya kan, saat si Eiji tuh kayak keluar rumah ya kan buat dating sama si Miyuki, ibunya si Eiji di sini jadi sadar kalau ya udah jelas banget si Miyuki itu sedang selingkuh dari si Eiji cuy. Makanya di sini ya kan itu kayak ngebuat hatinya ibu si Eiji jadi sakit gitu cuy. Terus ya di sini si Miyuki tuh kayak cuman bisa ngelak ya kan kalau ini tuh gak seperti yang dia bayangkan. Cuman ya balik lagi ibunya si Eiji tuh kayak kagak mau ngedengerin hal ini dari mulutnya si Miyuki gitu cuy. Dan dia tuh bilang kalau dia itu udah gak mau membenci si Miyuki lebih daripada hal ini. Dan ibunya si Eiji itu juga udah kagak mau gitu cuy mendengar permintaan maaf darinya juga cuy. Dan pesan terakhir ibunya si Eiji ya kan, dirinya tuh bilang kalau cinta itu emang bebas, tapi dirinya itu nggak punya hak untuk menginjak-injak perasaan orang lain. Ya mungkin ini tuh bukan kejahatan bagi si Miyuki, tapi menurutnya ya kan si Miyuki itu udah punya dosa besar banget kepadanya cuy. Sambil ya masang raut wajah marah, ibunya si Eiji bilang mulai dari sekarang jadilah wanita bermoral. Dan dirinya itu udah gak sudi ya kan melihat si Miyuki ada di sampingnya si Eiji cuy. Dan malah ya ibunya si Eiji jadi kayak ngumpatin si Miyuki ya kan kalau dirinya itu adalah sosok wanita murahan yang bahkan ya kan ibunya sendiri aja itu gak akan mungkin maafkannya itu cuy. Ini ultinya sakit banget anjir. Mungkin kalau ibunya si Eiji tuh kayak kagak bisa maafin ya kan, tapi ini tuh ibunya sendiri anjir, itu kagak bakalan bisa memaafkan dirinya itu cuy. Dan ibunya si Eiji tuh kayak ngasih pesan ya kan, kalau ya jangan pernah tunjukin lagi gitu cuy mukanya dia di hadapannya dan putranya, karena dirinya itu udah gak pantas untuk si Eiji gitu cuy. Yang sontak karena hal itu malah ngebikin si Miu ya kan jadi kayak ke flashback ke kenangan indahnya dia sama si Eiji yang akan segera hilang gitu cuy. Dan pada akhirnya kan panel manga cerita kali ini itu ditutup sama si Miyuki yang jadi bersedih seketika gitu cuy. Sambil ya sama ibunya si Eiji itu kayak diusir anjir, karena ya ini tuh kayak mengganggu pemandangan di restorannya dia cuy. Soalnya pada akhirnya kedai si Eiji itu ditutup cuy. Waduh, wah rasain sih kata gue. Sumpah gue juga kayak gede banget anjir. Kemarin di season 1 season 1 kemarin di chapter 1 kayak belaga banget ya kan, gue tuh udah punya selingkuhan gitu. Di chapter ke-6 udah ketar-ketir anjir gara-gara ditinggal sama si Eiji. Ya sumpah sih rasain kata gue sih. Kalau gue sih masih bawa aja ya kan sama si Miyuki, tapi minimal kena mental sih dia ya.